Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasulullah ba'd. Amma ba'du. Para santriwan santriwati yang saya cintai dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan lagi untuk kita bersama-sama tolabul ilmi ya. Kita tolabul ilmi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala malam ini berikan kepada kita kemudahan untuk memahami ilmu yang insya Allah akan kita dapatkan pada kesempatan malam ini. Baik, sekalian, para santri sekalian yang saya cintai dan Allah muliakan, insya Allah pada malam ini kita akan mulai kembali ya untuk praktek wudhu sesuai dengan sunnah Rasul. Tata cara wudhu yang baik dan benar sesuai dengan sunnah Rasul. Karena apa? Wudhu yang baik dan benar sesuai dengan sunnah yang sempurna, tentunya ibadah sholat pun Allah akan sempurna. Kalau ibadah wudhu kita belum sempurna, belum baik, maka berpengaruh kepada sholat kita. Sholat kita itu tergantung sah tidaknya wudhu kita, sempurna tidaknya wudhu kita. Nah, untuk wudhu di dalam pertama yang wajib dulu ya, itu yang wajib wudhu itu di dalam Al-Quran ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu fagsilu wujuhakum, basuhlah mukamu ya. Pertama basuhlah dari kata gosala ya. Basuhlah mukamu, jadi fi'il amr. Fagsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Untuk yang muka yang wajib itu adalah dari ini ya, dahi ini yang tonjolan ini, nah kemudian ini dagu, nah belakang ini termasuk, ini adalah area yang wajib dibasuh. Itu yang muka. Fagsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Kemudian kedua, wa aidikum ilal marafiq, wa aidikum ilal marafiq, dan tangan kalian marafiqun, al marafiqu itu adalah siku, dan tangan kalian sampai siku. Basuhlah tangan kalian sampai siku, ini siku ya. Jadi jangan sampai melebihi, boleh melebihi tapi sewajarnya ya, sampai siku. Tangan kanan kiri juga sama. Itu fagsilu wujuhakum, itu yang wajib, yang 2. Kemudian ketiga, apa yang ketiga? Wamsahu biru'usikum. Ru'usun itu kepala. Wamsahu dikata wasaha ya, mengusap, bukan membasuh. Kalau membasuh itu menyiram, membasahi ya. Seperti kita waktu kecil ya, disiram, dibasahin. Itu tidak benar. Jadi mengusap sebagian kepala. Nah, mengusap ya. Jadi area yang diusap biasa dari depan, ubun-ubun, depan ubun, belakang, tarik lagi belakang, kemudian nanti kuping. Nah ya, kuping. Untuk yang telunjuk ini adalah mengusap atau membersihkan bagian dalam hidung, lubang. Nah, yang dalam hidung, daun. Kemudian yang ibu jari, yang bagian belakang daun telinga. Jadi pakai nanti ada caranya. Kemudian yang terakhir, wajib yang terakhir adalah wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai rizlain, kedua mata kaki. Nah, ini sampai sini ya. Jadi jangan sampai sini. Kamu lihat bapak-bapak ada yang dibuyur ininya. Tidak, ini sampai ini sampai siku mata kaki. Boleh lebih untuk menghilangkan rasa was-was gitu ya. Itu arjulakum bilang itu 4-nya. 4 yang wajib yang benar-benar harus sempurna. 4 yang wajib dibasuh yang benar-benar harus sempurna, harus basah bagian-bagiannya. Ya. Itu di dalam Al-Qur'an ada 4 dalilnya. Kemudian sebenarnya rukun wudhu ada berapa? Ada 6. Yang 1 di hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niat, dan sebenarnya apa yang ada sesuai dengan apa yang diniatkan ya. Jadi tergantung niat kita ya. Kemudian yang terakhir tertib ya. Tertib itu adalah mendahulukan yang dahulu dan akhirnya akhir. Jadi ada 6. Jadi yang ketika kita hanya mempunyai persediaan air cukup 1 gayung misalkan ya. Cukup 1 gayung atau mungkin aqua gelas mineral. Nah, itu terbatas ya. Karena kita mungkin punya rasa takut persediaan kita habis, persediaan air minum itu habis perjalanan, maka itu boleh menggunakan dengan air gelas ataupun dengan gayung, itu boleh medianya.
Jadi tidak harus melakukan pemborosan. Jadi tidak melakukan pemborosan karena innamal mubadzirina kanu ikhwana sayatin wa kan syaitana rabbi kafuro. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah teman-teman setan, dan setan itu sangat kufur, ingkar kepada Tuhannya. Jadi cukup ya, kalau menggunakan keran itu sedikit saja, yang penting air ngalir. Kalau menggunakan gayung bisa, dan menggunakan air mineral aqua gelas juga bisa. Itu ukuran potong itu 500 ml atau berapa mili. Nah seperti itu, nanti kita merasakan. Itu seperti itu ya, itu yang wajibnya. Jadi ketika persediaan kita hanya untuk berwudu, jadi yang sisanya untuk minum gitu ya, itu cukup kita membasuh yang bagian-bagian wajib saja, yang tadi ya. Tidak harus yang sunnah. Yang penting kita wajibnya sudah terbasuh semua sesuai dengan tata cara Rasul, itu sudah cukup ya. Tidak perlu yang sunnahnya dilakukan. Itu kalau persediaan air kita terbatas ya. Kecuali kita punya persediaan air yang banyak gitu. Tempat wudhu kan airnya banyak tempat wudhu umum gitu. Nah, tetapi perlu diperhatikan bahwa ketika kita mempunyai persediaan kita air sedikit, satu gayung atau gelas aqua ya, itu ternyata kita sunnahnya dipakai semua. Nah, sedangkan kita mungkin sisa airnya tidak cukup untuk membasahi ini, hanya tidak sampai basah mata kakinya, itu tadi tidak sempurna, tidak sah. Jadi walaupun bagian sunnahnya sempurna, bagian-bagian yang dibasuh yang sunnahnya sempurna, tetapi ketika yang bagian-bagian wajibnya tidak sempurna dibasuh, maka wudhu kita tidak sah. Jadi kita akan ulang. Jadi itu tergantung kita punya stok persediaan air ya. Kalau kita punya sedikit, maka dahulukan dulu yang bagian-bagian wajib. Itu ada. Itu saja mungkin. Nah, kemudian untuk yang tata cara menggunakan gayung, nanti kita langsung saja praktek di tempat dulu ya, di lapangan. Kita mau kerja kembali. Dan untuk ada dalil ya. Dalil bahwa umiran ya, itu adalah salah satu pembantu Utsman bin Affan. Pernah memberikan menyuruh kepada Utsman bin Affan atau meminta pertolongan untuk mengambilkan air wudhu. Utsman bin Affan minta tolong kepada Imran, pembantunya beliau, untuk mengambil air wudhu, dan beliau itu Utsman melakukan berwudhu, mencontohkan kepada sahabat termasuk Imran untuk berwudhu. Nah, Utsman itu menggunakan bejana. Kalau kita mungkin bolehlah gayung ya, bejana. Itu beliau mempraktekkan langsung. Bahwa kata beliau membasuh telapak tangan ya, sebelum berwudu itu 3 kali. Kemudian kumur-kumur. Kemudian menghirup air, mengeluarkannya dengan tangan kiri itu 3 kali. Kemudian membasuh muka 3 kali, kemudian beliau membasuh kedua tangan sampai siku ya, yang kanan kiri, begitu juga yang kiri 3 kali ya. Kemudian yang berikutnya beliau mengusap sebagian kepala ya, 1 kali, dan terakhir beliau membasuh kaki sampai kedua mata kaki di kanan 3 kali. Begitupun juga mencuci atau membasuh yang bagian kaki kiri 3 kali itu. Kemudian kata beliau, kata Utsman bin Affan dalam hadisnya, bahwa Rasulullah pernah melakukan wudhu seperti yang aku contohkan. Dan kata Rasul, barang siapa berwudhu seperti wudhunya Rasulullah, ya, contoh kata di Utsman, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunat apa? Syukurul wudhu ya, sunat syukurul wudhu, kemudian dilakukan secara khusyuk dan hanya mengharapkan pahala kepada Allah ya. Tidak ada sambut pautnya jangan di luar sholat ya. Jadi ingat sholat khusyuk itu, maka segala dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis tersebut bahwa tata cara wudhu seperti tadi ya, itu adalah kata para ulama merupakan wudhu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk melaksanakan sholat. Itu paling sempurna ya. Nah itu menurut riwayat Sahih Utsman bin Affan dalam hadisnya disebutkan oleh Umiran, pembantu beliau ya, Umiran. Itu saja mungkin pengarahan ya untuk yang wudhu sesuai dengan sunnah. Nanti kita langsung saja ke lapangan dari mulai wudhu dengan keran ataupun gayung ataupun gelas.
Ada yang ditanyakan? Jadi disarankan kita melakukan wudhu dengan benar, terus ulang-ulang beroja terus ya, mengulang-ulang supaya kita tahu teori dan praktek. Jangan tahu teori tapi tidak dipraktekin ya. Jadi harus benar dipraktekin, benar-benar harus hafal, karena wudhu yang sempurna sesuai sabda Rasul tadi itu adalah wudhu yang insya Allah bisa mempengaruhi kualitas sholat kita. Sholat kita sempurna, wudhu kita sempurna, tentunya sholat kita sempurna. Apalagi faedahnya bahwa di dalam sahih yang lain ya, riwayat bahwa ketika kita sudah berwudu kemudian berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, maka futihat lahu abwabu jannatu samaniyah. Ada suatu biji bahwa siapa yang berwudu dengan sempurna dengan tata cara tadi kemudian berdoa seperti tadi, maka 8 pintu surga akan dibuka peluangnya bagi yang berwudu dengan sempurna. Subhanallah tabarakallah.